kembali lagi di Selada Senandung Lagu Daerah Spesial Weekend. Dan acara ini didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wah, masih semangat malam hari ini ditemani oleh Bapak Hakim dan juga jajarannya beserta pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Baik, kita akan lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol malam hari ini. Dan sekarang kita langsung akan ke pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, kita perlu beberapa informasi juga nih pemirsa yang ada di rumah mengenai PAUD yang sekarang itu lagi gencar-gencarnya orang tua itu menitipkan anaknya. Baik, nah mengenai pendidikan anak usia dini ini sudah berapa banyak kita temui PAUD baik di kota maupun di daerah. Ini apakah ada standar khusus mengenai keberadaan PAUD, dan kita minta kesediaan Mbak Vivi untuk bisa menjelaskan untuk PAUD ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendidikan anak usia dini adalah satu upaya pembinaan yang dilakukan untuk anak usia dini dari usia 0 sampai 6 tahun. Jenis layanan yang ada di PAUD itu ada TK, kemudian kelompok bermain, kemudian taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Banyak masyarakat yang masih, istilah di masyarakat yang masih menyatakan bahwa ada PAUD, ada TK. Padahal sebenarnya TK itu di bawah PAUD. Jadi PAUD itu layanannya adalah yang saya sebutkan tadi, yaitu taman kanak-kanak, kemudian kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Dan untuk tahun 2014 dan tahun 2015, prioritas pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat bahwa untuk 2014 dan 2015 adalah satuan PAUD sejenis. Kenapa satuan PAUD sejenis? Karena PAUD-PAUD yang ada yang merupakan layanan yang memberikan layanan pendidikan itu diintegrasikan dengan layanan lainnya. Misalkan ada PAUD yang integrasi dengan Posyandu, ada PAUD yang integrasi dengan Bina Keluarga Balita, ada PAUD yang diintegrasikan dengan TPQ atau Sekolah Minggu atau Bina Iman Anak sesuai dengan layanan agama di masing-masing layanan yang ada di pemerintahan. Kemudian untuk jumlah satuan PAUD hingga saat ini berdasarkan data Dapodik dan PDSP, jumlah PAUD yang ada di Provinsi Kalimantan Barat adalah 2.226. 2.226 terhitung pas 6 Januari 2015 kemarin berdasarkan data Dapodik di Provinsi Kalimantan Barat. Iya, Mbak Vivi. Tadi kan sudah menjelaskan tentang PAUD. Jadi taman kanak-kanak itu merupakan bagian dari PAUD. Bagian daripada PAUD. Iya. Sekarang untuk yang di perbatasan ini bagaimana? Seperti kita tahu kan Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara tetangga kita, Malaysia. Jadi untuk PAUD di sana ada kriteria khusus atau bagaimana? Kalau kriteria khusus tuh memang untuk target sekarang bahwa yang menjadi layanan prioritas adalah daerah 3T. Salah satunya juga di daerah perbatasan. Sekarang tadi disampaikan apakah menggunakan kurikulum apa. Kita untuk PAUD kita ada standarnya yaitu Permen 58 tahun 2009. Walaupun sekarang sudah ada kurikulum PAUD 2013 tapi kurikulum PAUD 2013 itu belum disahkan, tentu bisa disosialisasikan, tapi untuk diimplementasikan mungkin belum sepenuhnya bisa diimplementasikan. Jadi untuk regulasinya hingga saat ini kita masih menggunakan Permen 58 tahun 2009. Untuk prioritas di perbatasan, tentu itu menjadi prioritas kami juga, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Dan untuk tahun 2014 dan 2015, daerah-daerah perbatasan dan daerah 3T juga menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah di daerah, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan PAUD. Terima kasih. Baik, jadi luar biasa sekali. Kita baru tahu ternyata PAUD itu yang ada di atas, maksudnya di atas. Membawahinya ada TK. Kemudian kalau orang biasa kita tanya kan TK di mana? Oh ini PAUD. Jadi kira ada perbedaan antara PAUD dengan TK, dan ternyata Mbak Vivi, Mbak Vivi sudah menjelaskan. Jadi buat pemirsa di rumah jangan salah lagi. Jadi PAUD itu ya yang membawahinya itu ada TK dan lain sebagainya. Oke deh kalau gitu pemirsa yang ada di rumah. Langsung lagi kita akan suguhkan penampilan spesial malam hari ini dari Reksika Ajimin ya dengan
Nuan Nulak Aku. Selamat menyaksikan. Kisah kita subah, kita semua menggila, berjanji jika jadi. Ante aku janji kita subah, kita nak tahu belakang, sama nangis ketawa. Kisah kita subah, kita semua menggila, berjanji jika jadi. Ante aku ingat janji Nuan subah, kita nak tahu belakang, sama nangis ketawa. Iya, berikan tepuk tangan untuk Reksa dengan Nuan Nulak Aku. Jangan tolak ya. Nuan Nulak Aku. Jadi jangan nulak tadi ya. Ya, saya tidak nulak. pernah menolak kamu kok, tenang aja ya. Baiklah. Oke, pemirsa yang ada di rumah, kembali kita akan
akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Bapak Hakim yang sudah hadir bersama kita di sini. Dan sekarang kita mau tanya, kalau dulu kan Dinas Pendidikan itu belum bergabung ya, pernah bergabung, kemudian tidak bergabung, kemudian bergabung lagi dengan Dinas Kebudayaan, seperti itu. Nah, saya mau tahu nih Pak Hakim, repot nggak sih Pak jadi ngurus keduanya sekarang? Begitu. Digabung kan? Dulu pendidikan aja, sekarang udah ada kebudayaannya. Gimana nih Pak? Jadi gini, sebetulnya kebudayaan ini memang miliknya Dinas Pendidikan dulu. Dulu ada P dan K, jadi pendidikan dan kebudayaan. Lalu di tengah perjalanannya kebudayaan ini lepas, tinggallah pendidikan. Dinas Pendidikan yang kementeriannya itu adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Waktu itu. Nah sekarang kembali lagi kebudayaan itu masuk ke pendidikan. Jadi memang sebetulnya nggak boleh dipisahkan. Mengapa? Pada intinya pendidikan itu kan mengelola 3 hal yang dikelola dia. Yang pertama itu mengelola tentang kemampuan kognitif, otak berpikir ini. Ya kan? Yang kedua tentang afektif. Afektif itu tentang pendidikan rasa. Ya, rasa cinta, rasa sayang, mau menangis dan sebagainya. Ini afektif, termasuk nilai-nilai kebudayaan. Itu adalah berada pada pendidikan afektif. Dan yang ketiga itu adalah psikomotorik. Gitu. Jadi olah otak, olah hati, rasa, olahraga. Gitu. Jadi saya kira itu bukan hal baru. Ya. Jadi memang dari dulunya rohnya itu adalah pada dunia pendidikan. Jadi tidak repot ya Pak ya? Tidak repot. Jadi senang hati ya Pak ya? Malah senang. Karena memang tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau sepasang kekasih itu udah klop ya Pak ya? Betul. Baik, sudah menikah begitu ya. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan lagi nih Pak. Tadi kita udah bahas bahwa kebudayaan memang akan menyatu dengan pendidikan dan tidak bisa terlepas. Nah, kita mau tahu fasilitas kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat itu apa saja nih Pak? Nah, kita melihat institusinya dulu, ya kan? Karena institusi ini nanti yang akan masuk pada fasilitas apa saja yang ada di dalam dunia kebudayaan itu. Kita di Dinas Pendidikan Kebudayaan itu yang pertama memang ada satu bidang yang mengelola tentang bidang kebudayaan. Itu Pak Marjono pada bidangnya. Lalu di UPT itu ada 2. Museum dan yang ketiganya itu adalah Taman Budaya. Nah, jadi mereka 3 inilah yang mengolah tentang kebudayaan itu seperti apa. Jadi saya kira tinggal kita tanya lagi orang yang memang bertanggung jawab juga. Baik. Bapak. Selamat malam Bapak. Nah silakan, kita mau tanya dulu, kalau kan tadi ada 3 ya ternyata Ada museum, kemudian taman budaya, kemudian satunya lagi adalah bidang kebudayaan. Kita mau tanya dulu yang Bapak dalam bidang museum. Bidang kebudayaan. Boleh, silakan Bapak jawab apa saja fasilitas yang ada. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Adil, Kak Talino, Bacermin, Kak Saruga, Basangat, Kak Jubata. Harus. Pertama-tama saya ingin menegaskan apa yang telah dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini memang merupakan satu mata uang. Jadi yang tidak bisa terpisahkan. Dari perkembangan Departemen Pendidikan dari masa ke masa itu memang dari tahun 1948 sampai 1955 itu adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian berkembang menjadi Departemen Pengajaran Pendidikan Kebudayaan pada tahun 1955-1956. Kemudian Kementerian Pendidikan Nasional tahun 1999 sampai 2009. Dan sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 2011 sampai sekarang. Berkaitan dengan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, khususnya TUSI, tugas pokok dan fungsi bidang kebudayaan, bergabung ke Dinas Pendidikan itu sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 6 tahun 2013. Khususnya pada tanggal 28 Januari 2013. Sayalah orang yang pertama menjadi kepala bidang kebudayaan, begitu sesuai dengan peraturan gubernur itu. Begitu kami sebagai kepala bidang kebudayaan, banyak hal yang kami temukan. Sebelum saya kembali ke fasilitas-fasilitas apa saja. Tentu yang pertama, kita di bidang kebudayaan ini berbicara tentang undang-undang
nomor 23 tahun 2014 bahwa kebudayaan ini merupakan urusan wajib. Baik. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa kebudayaan itu sudah bergabung kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan kebudayaan ini merupakan urusan wajib berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 12 ayat 2. Maka oleh karena itu kita mengharapkan SKPD yang ada di kabupaten kota supaya membentuk kelembagaan agar ini bisa kita laksanakan. Berkenan dengan fasilitas-fasilitas apa saja. Di bidang kebudayaan ini ada aturan yang mendasar terutama Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Baik. Cagar budaya ini nanti apa saja hal-hal yang berkenan dengan cagar budaya, yaitu benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Ini lebih cenderung nanti merupakan tupoksinya dari museum. Nah, mungkin secara teknis nanti berkenan dengan ini akan bisa dijelaskan oleh UPT museum. Yang lain yang kita laksanakan juga berkenan dengan urusan kebudayaan itu adalah warisan budaya tak benda. Jadi ada yang dinamakan warisan budaya tak benda Indonesia. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 106 tahun 2013. Baik. Jadi apa saja yang dikatakan dengan warisan budaya tak benda, yang antara lain adalah unsur-unsur tradisi dan ekspresi, seni pertunjukan seperti yang kita laksanakan di Selada ini. Kemudian adat istiadat masyarakat, ritus perayaan, pengetahuan dan kebiasaan, kemarihan, kerajinan tradisional dan lain sebagainya. Mungkin saya kira untuk lebih jelasnya nanti berkenan dengan apa saja mengenai fasilitas-fasilitas yang sudah ada, teman kita di bidang museum dan di taman budaya berkenan dengan itu. Saya kira secara teknis mereka yang lebih mengetahui tentang itu. Terima kasih. Baik, kalau gitu terima kasih Bapak dari bidang kebudayaan ya. Nanti kita akan lanjutkan ngobrol ya Pak ya. Karena kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan tentunya spesial lagi pada malam hari ini. Dan yang kita sudah bilang ini ada kejutan surprise. Wah, jadi buat pemirsa yang ada di rumah dan di studio, mudah-mudahan tidak terkejut ya. Karena ini penampilan yang ditunggu-tunggu saja. Saya sudah nunggu penampilan ini sejak 100 abad. Ya. Sudah lahir? Belum. Jadi begitu direncanakan saya langsung mimpikan mudah-mudahan beliau ini akan tampil nanti ya nyanyi. Langsung aja kalau gitu, ini dia kejutan kita malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Alexius Hakim MM. Kakak menghibur kita ya semua dengan satu buah lagu. Wah. Iya. Baik. Wah, bapaknya lagi siap-siap cari kertas. Enggak. Jadi bapak ini nanti kita tanya. Sebelum tampil saya mau tanya-tanya dulu kepada beliau nih. Beliau ini udah latihan udah berapa tahun ya? Mungkin untuk saksikan Selada. Jadi untuk penampilan di Selada udah latihan mungkin saya bilang tadi 100 abad, mungkin lebih ya beliau. Ya, dan spesial juga langsung kepala dinas ya. Benar. Nah, jadi saya sebenarnya apakah ini sudah sering tampil beliau ini ataukah baru pertama kali ini mau tampil nih? Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Udah sering? Sering. Sudah, berarti kita spesial bisa lihat langsung. Kalau mungkin staf-stafnya udah biasa Pak. Sudah siap Pak? Dari kemarin siap. Dari kemarin. Lagunya judulnya apa nih Pak? Baik, saya akan menyanyikan sebuah lagu daerah dari Sintang. Dari Sintang. Jadi sebelum saya menyanyikan lagu ini, saya ingin mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada Pak Dr. Andus M. Heri Samsudin. Baik. Beliau adalah pencipta daripada lagu ini dan beliau juga dulu mantan staf saya saat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Wah, keren ya. Jadi Bapak sudah siap dan akan tampil nih Pak. Berapa tahun latihan Pak? Latihannya baru 2 jam. 2 jam loh. Oke, kalau gitu pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio, penasaran dengan suaranya Pak Hakim seperti apa? Kami juga penasaran. Langsung aja kita saksikan bersama-sama Bapak Dr. Andes Alexius Hakim MM dengan Dara Muning. Selamat menyaksikan. Salah delu sang putri nan cantik jelita, Daramu tinglah namanya.
pakai salah delu. Sang putri nan cantik jelita, Daramu namanya, bujangmu nama anaknya. Hidup di alam desa, berkawan dengan aoh burung. Cinta jom akan terjadi antara umat dan anaknya. Daramuning disumpah lamamba, mencintai munanglah anaknya. Daramuning jadi sigi batu, sampai pitu jadilah cerita. Sampai pitu jadilah cerita. Kalimantan Barat memiliki ragam kebudayaan yang menjadi dasar kesenian dan pendidikan. Aktivitas kesenian yang berkembang di dalam masyarakat membantu membangun karakter masyarakat yang lebih berbudaya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa peran pemerintah daerah menjadi wajib dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan. Saya Dr. Randus Alexius Hakim, Magister Manajemen, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, mengajak mari menjadi bangsa yang bangga akan budaya dengan menjaga, melestarikan, dan mencintai kebudayaannya. Salah satunya melalui musik dan lagu daerah.